Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Budiman. Kesempatan kali ini saya sedikit refreshing. Saya masuk ke dalam hutan untuk mencari tanaman hias yang bisa saya tanam di rumah. Hutan ini tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dan di sini saya menemukan salah satu bunga yang sangat unik. Itu di sini saya menemukan bunga kelelawar. Oke, ini dia tanamannya teman-teman. Kebetulan waktu itu saya sudah pernah ke sini tapi belum melihat bunganya. Dan kali ini saya menjumpai tanaman ini sedang berbunga. Bunganya cantik sekali teman-teman. Ini populasinya masih sangat banyak. Contohnya seperti ini anakannya. Sana juga ada. Ini salah satunya dan masih banyak lagi lain di dalam sana ya. Baiklah, saya akan coba ambil satu untuk saya tanam di rumah ya. Saya ambil satu rumpun saja agar tidak merusak ya. Sini saya juga menemukan salah satu keladi hias seperti ini ya. Saya ambil untuk saya tanam di rumah. Ini ada lagi keladinya. Saya ambil juga. Hutannya masih lebat sekali. Dan di sana banyak jenis Dracena ya. Situ ada Dracena. Coba kita dekati. Seperti ini. Dia sudah berbuah. Sepertinya lepas berbunga ya. Banyak sekali. Oke teman-teman, saya rasa cukup saja, sedikit saja ambil tanaman untuk ditanam di rumahnya. Ini ada keladi lagi. Kita ambil. Oke, sekalian pulang ya, kita jalan pulang. Kita cari jalan yang tidak terlalu rimbun. Tuh, ada kelelawar lagi, bunga kelelawar. Hanya masih banyak tanaman yang bisa dijadikan tanaman hias. Aduh. Oke teman-teman, saya ambil ini saja. Oke, sampai jumpa di rumah. Jalan pulang, di sini saya menemukan jenis kantung semar ya. Tanaman unik, cantik. Tapi saya tidak pandai untuk menanamnya. Jadi saya tinggal saja, saya tidak ambil ya. Biarkan dia tetap tumbuh di habitatnya. Let's go. Ada keladi lagi satu. Saya mau ambil saja. Dia tumbuh di sela kantung semar. Saya ambil untuk saya tanam. Oke.
Oke teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Ini hasil yang saya dapatkan tadi, ada bunga kelelawar dan juga ada bunga keladi. Nah, di sini saya akan coba berbagi cara menanamnya. Ini sengaja saya tidak ambil semuanya, hanya saya cabut dan saya potong seperti itu saja. Di sini saya sudah menyiapkan media yang sudah saya beri fungisida dan juga insektisida, berharap bebas dari hama dan penyakit. Nah, ada hal yang berbeda cara penanamannya. Di sini saya menggunakan daun pisang. Pertama, kita bersihkan dulu hasil cabutan tadi dari kotoran-kotoran dan daun-daun yang masih terlalu banyak kita kurangi seperti ini. Usahakan agar bagian batangnya terlihat ya, seperti ini kita kurangi. Nah, oke, kita kurangi saja menggunakan tangan seperti ini. Sudah. Kemudian di sini saya membungkus dengan daun pisang. Tujuannya supaya pelepah daun tidak terkulai seperti itu, sehingga dia bisa tegak dan tetap segar hingga nanti dapat beradaptasi dengan media. Caranya cukup digulung seperti ini, kemudian kita ikat bagian pangkal dan ujung. Usahakan akarnya tidak ikut dibungkus ya. Oke, kita ikat. Kita ikat saja menggunakan tali rapia. Ini dibungkus seperti ini kurang lebih 2-3 minggu, setidaknya hingga tanaman dapat beradaptasi dengan media yang kita gunakan ya, atau akar sudah mulai tumbuh pada media baru nanti ikatan bisa dilepas atau tidak dilepas juga hingga 1 bulan tidak apa-apa ya. Oke, tapi harus dilepas nantinya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kita gunakan media yang tadi kita siapkan. Di sini saya menggunakan media campuran sekam, tanah, dan sedikit pasir. Ini medianya sudah saya beri fungisida dan insek. Oke, kita tanam tanaman yang sudah kita bungkus tadi. Di sini medianya yang saya letakkan di polybag itu setengah bagian, kemudian saya tanam dan saya tambah lagi media seperti ini. Usahakan tanaman dapat berdiri tegak ya. Oke, kita tanam saja. Kita padatkan sekeliling tanaman seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini saja. Ini keuntungannya dia menggunakan daun pisang itu dapat menjaga kelembapan tanaman ya, sehingga tanaman tidak layu hingga nanti dia dapat beradaptasi dengan media yang kita gunakan. Oke, kita padatkan seperti ini saja. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi ada tanaman keladi, perlakuannya sama, dibungkus dengan daun pisang seperti ini. Kita gulung, kemudian kita ikat juga. Oke, kita gulung dan kita ikat menggunakan tali rapia. Oke, kita ikat bagian atas, kemudian kita ikat juga bagian bawahnya. Oke, seperti ini ya. Akarnya masih nampak di bawah, jangan sampai ikut dibungkus. Oke, ini tadi juga bunga kelelawarnya dibungkus juga sama seperti tadi. Baiklah, kita tanam. Cara menanamnya juga sama seperti yang pertama tadi. Kita isi setengah bagian polybag, kemudian kita masukkan tanaman, lalu ditambah media lagi. Oke, kita tunggu sebentar, kita tanam dulu ya. Oh ya teman-teman, tanaman kelelawar ini katanya juga bisa
untuk obat kanker ya, tapi saya belum paham bagaimana cara pengolahannya. Yang jelas di sini saya menggunakannya sebagai tanaman hias untuk memenuhi koleksi saya begitu. Setelah saya lihat-lihat di browser juga, tanaman kelelawar ini harganya cukup tinggi ya, sehingga saya juga berminat untuk menanamnya sendiri begitu. Untuk kita mengambil tanaman dari hutan itu jangan berlebihan agar tanaman tetap tumbuh di habitatnya untuk menjaga kelestariannya. Baiklah, setelah kita tanam, kita lakukan penyiraman. Di sini tadi saya menggunakan bungkus daun pisang juga, itu agar tanaman dapat berdiri tegak seperti ini ya, agar tidak roboh. Karena di sini daunnya cukup besar, tetapi dia tidak memiliki batang seperti tanaman lainnya. Hanya pelepah daun, kemudian tanaman kita letakkan di tempat teduh. Bisa di teras rumah yang teduh, atau di bawah pohon, atau juga di bawah naungan paranet. Karena di habitatnya tanaman ini tumbuh di bawah pepohonan yang rindang, karena tanaman ini memerlukan kelembapan yang tinggi. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya cara penanaman bunga hasil cabutan dari hutan. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.